Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasnairiah dengan NIM E2010678, asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini tengah mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikitnya mereview materi kuliah hukum pidana pertemuan kedua pada Senin 20 September 2021 yang disampaikan oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Dr. Muhammad Randi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini telah dibahas tentang materi tindak pidana atau Strafbadvet atau delik yang merupakan tindak pidana ini memiliki banyak pengertian atau banyak arti. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Dengan alasan yang pertama yaitu dari segi sosio-yuridis hampir sama perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua yaitu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga yaitu para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding dengan perbuatan pidana. Ada pula contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lain sebagainya. Ada pula pengertian tindak pidana, merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari 3, yaitu yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, dan yang ketiga yaitu pidana. Kemudian adapun unsur-unsur tindak pidana. Unsur ini terbagi menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Di dalam unsur objektif ini terdapat perbuatan atau kelakuan, yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga ada unsur melawan hukum, yang keempat ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, dan yang kelima yaitu ada unsur yang memberatkan. Sedangkan unsur subjektif ini ada kesengajaan atau dolus, yang kedua ada kealpaan atau culpa, yang ketiga ada niat atau forunemen, yang keempat ada maksud atau opmerk, yang kelima ada dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedachtheid, dan yang terakhir ada perasaan takut. Lalu tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama yaitu terdiri dari bagian delik yang meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua ada penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga yaitu harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat ada apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Adapun elemen atau unsur delik meliputi yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul dan dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga ada harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat ada penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Lalu ada pula teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Yang kedua ada hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Yang ketiga yaitu ada memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Kemudian ada subjek tindak pidana, yaitu yang pertama hanya manusia atau untuk tindakan pidana umum, dan yang kedua manusia atau korporasi.
atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.